Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'alluma wa ta'allumna wal intifa'a wal mudafara wal tadhkir wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang jauh diarah ilal khairat jagai mardatillahi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala wa afiyat wa berkaitan dengan wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bikhair wa antum. Alhamdulillah bikhair. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ferina sama Aulia. Karena Sakit. Ferina sakit. Aulia ya Ferina ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ustazah mau tanya, ada masih ingat nggak pengertian hadis kemarin yang sudah Ustazah jelaskan di pelajaran sebelumnya? Apa itu hadis? Kemarin sudah ada Ustazah jelaskan di pelajaran sebelumnya. Perbuatan Rasul. Ya, apa? Perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul, terus Perkataan Rasul. perkataan Rasul. Ya, sifat Rasul. Jadi hadis itu adalah ucapan, perbuatan maupun sifat Rasulullah atau Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini kita mempelajari tentang hadis Nabi yang berjudul kasih sayang. Nanti Ustazah tuliskan hadisnya di papan tulis beserta artiannya. Nanti kalian catat salin di buku kalian masing-masing. Kemudian kita baca sama-sama hadisnya. Kemudian kita latihan baca secara bergantian. Ayo Tun? Ayo. Kita akan membaca hadisnya ini, kemudian setelah itu kita akan diskusi bersama tentang hadis ini. Sudah harap
kita bisa memahami apa makna kasih sayang yang ada di dalam hadis yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang, mereka akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Oke, bagus ya, mumtaz, alhamdulillah. Sekarang kita latihan membaca secara bergantian. Dimulai dari Zahira. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang, mereka akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang penyayang, maka mereka akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. ya, baik. Jadi Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang, mereka akan disayang, ya Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh makhluk yang ada di bumi. selanjutnya kita akan membedah isi hadis ini per kalimat. Jadi di dalam hadis ini ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahmanu, mereka akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu, sayangilah, berarti ini kata perintah. Man fil ardi, makhluk yang ada di bumi. Nah, saya mau tanya, apa saja makhluk yang ada di bumi? Selain manusia, hewan, selain hewan, tumbuhan. kalau misalnya lingkungan, gimana kita cara menyayangi lingkungan? Merawatnya, merawat kebersihannya, tidak membuang Sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, akibatnya apa? Iya, jadi kotor, banjir, bau, ya
itu cara menyayangi Lingkungan. Kalau cara menyayangi hewan boleh disiksa, ya tidak boleh disiksa dan dipukul. Benar. Kalau misalnya kalian nih di jalan ketemu teman kalian jatuh misalnya, kalau ketawa itu bagus apa tidak? Tidak. Nanti temannya jadi apa kalau kita ketawain pas dia jatuh? Malu. Marah, malu. Ya, hal yang baik apa yang kita akan lakukan? Nolongin teman itu termasuk juga sama dengan kepedulian atau menyayangi juga ya, menyayangi sesama manusia. Kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, balasannya apa kata Allah? Balasannya yarhamukum man fis sama. Kalian yang disayang oleh makhluk yang ada di langit. Ya benar, maka kalian akan disayang oleh makhluk yang ada Di langit. Ada yang tahu nggak makhluk yang ada di langit? Malaikat. Nah ya benar, malaikat. Jadi diceritakan di suatu hadis yang lain, kalau misalnya Allah itu sudah sayang kepada hambanya, maka Allah akan berseru kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku sayang, aku cinta sama si Fulan, atau aku cinta sama hamba ini, maka cintailah hamba ini. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada penduduk langit, wahai penduduk langit semuanya, bahwasanya Allah sayang sama orang ini, hamba ini, maka kalian harus sayang sama dia, kayak gitu. Cara malaikat sayang sama kita gimana? Ya, malaikat akan mendoakan kita. Orang yang disayang sama Allah tadi jadi viral dia di langit. Setelah mempelajari hadis ini, kira-kira apa yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Ya, saling menyayangi. Nah, benar, saling menyayangi sesama manusia, Allah atau sesama manusia. Apakah kasih sayang itu terbatas kepada orang-orang tertentu saja atau kepada sesuatu yang tertentu? Tidak. Jadi kasih sayang itu luas. Jadi kepada siapapun makhluk Allah, termasuk apa lagi tadi? Hewan, tumbuhan, tanam-tanam. Jadi kalau tumbuhan, misalnya apakah menebang pohon liar di hutan itu termasuk kasih sayang kepada lingkungan? Bisa menyebabkan apa? Banjir, longsor. Karena tidak ada yang menyerap air lagi karena pohonnya ditebang, jadi pohonnya mati. Akarnya juga tidak berfungsi lagi. Tugas selanjutnya yaitu adalah menghafal hadis biar perkataan Rasulullah ini tetap lengket gitu loh di kehidupan kita, di kepala kita, biar kita ingat terus, maka kita akan menghafal hadis ini nanti di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Gimana cara menyayangi jin? Oh bisa. Ya jangan ganggu mereka. Caranya biarkan mereka hidup tenang di lingkungan mereka masing-masing. Karena kan kita di dunia ini nggak cuma manusia, ada jin juga. Jin termasuk makhluk Allah. Cara menyayanginya ya kita tidak mengganggu mereka. Kalau jin itu sama seperti manusia, mereka makan, mereka minum, ada yang Islam, ada yang non Islam, kayak gitu juga. Sama juga itu makhluk Allah. Jadi mereka punya kegiatan. Kalau diganggu juga mereka marah. Sama kayak kita juga kalau diganggu marah enggak? Marah. Jadi setidaknya kita tidak mengganggu atau tidak mengganggu mereka. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.